Halo anak-anak Mi semua, selamat pagi. Hari ini kita belajar mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Oke, anak-anak Mi semua, kita kembali mempelajari materi mengenai tanggung jawab. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Coba kamu perhatikan pada slide ini, gambar yang ada pada slide ini. Ya, pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, perlu diketahui jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka dapat dilakukan pemungutan suara atau secara voting. Voting ini dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup. Contoh voting terbuka adalah seorang pemimpin dalam rapat itu atau pimpinan rapat langsung menanyakan. Contohnya, siapakah yang setuju dengan pilihan A? Maka langsung angkat tangan. Siapakah yang setuju dengan pilihan B? Maka langsung angkat tangan. Itu contoh voting terbuka. Lalu voting tertutup bagaimana, Miss? Langsung memilih pilihannya melalui secara kertas atau apa yang disiapkan oleh panitia dalam rapat seperti itu. Jadi tidak ada yang mengetahui pilihan kita masing-masing anggota atau peserta rapat. Tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Nah, contoh tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah bagaimana? Karena yang pertama adalah belajar dengan tekun. Itu merupakan bentuk dari tanggung jawab kamu sebagai siswa, nak. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan sekolah. Jadi ketika suatu sekolah itu kotor atau kelas itu kotor, berarti siswa-siswa di dalamnya kurang bertanggung jawab, begitu ya, karena kebersihan itu merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas. Nah, biasanya upacara bendera kita lakukan setiap hari Senin. Jadi kalau kamu malas tidak mau mengikuti upacara bendera, sengaja datang terlambat, berarti kamu merupakan siswa yang kurang bertanggung jawab. Oke, yang kemudian adalah yang keempat, berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Nah, setiap kelas pasti ada pimpinan kelas yang disebut dengan ketua kelas. Jadi ketika pemilihan ketua kelas, kamu harus berperan serta, baik kamu berperan sebagai calon ketua kelas ataupun sebagai peserta yang ikut memilih ketua kelas di suatu kelas itu, ya. Jadi kita harus memberikan suara kita sebagai tanda kita merupakan orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Contoh yang pertama adalah piket kelas, merupakan salah satu tanggung jawab kelompok. Kemudian yang kedua adalah setiap anggota kelompok melakukan tugas masing-masing. Lalu yang ketiga adalah tugas tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan tidak sungguh-sungguh, artinya kamu tidak bertanggung jawab. Contohnya, missnya menyuruh untuk menyapu halaman, tapi kamu menyapunya asal-asalan. Tidak kamu perhatikan apakah hasilnya sudah bersih atau bagaimana. Nah, jadi itu merupakan bentuk sikap yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kita seorang yang bertanggung jawab, siswa yang bertanggung jawab, maka kerjaan dilakukan yang diberikan kepada kita, maka kita akan laksanakan dengan sepenuh hati sampai hasilnya adalah hasil yang terbaik. Nah, anak-anak coba perhatikan pada slide ini. Pemilihan ketua RW disusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Pak Bakri Widodo akan menjabat sebagai ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai ketua RW setelah selesai masa jabatan. Apa kamu mengenai tata acara pemilihan ketua RW? Ya, tata caranya adalah sebagai berikut. Tata cara pemilihan ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama adalah pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Nah, berikut merupakan tugas yang panitia pemilihan ketua RW.
Yang pertama, menyeleksi calon ketua RW. Yang kedua, menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, menentukan daftar pemilih. Yang keempat, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW. Lalu yang kelima adalah menyelenggarakan pemilihan. Lalu yang kedua, pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Calon ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berajaskan luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat atau seminimalnya berumur 17 tahun atau sudah menikah. Lalu yang keempat, pelantikan ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Nah, anak-anak Miss, untuk tugas kamu, jawablah keempat pertanyaan berikut ini. Kamu kerjakan dalam buku catatan PKN kamu. Oke anak-anak Miss, demikianlah pembelajaran PKN kita pada hari ini. Tetap semangat, jangan lupa membuat catatan dan mengerjakan tugasnya. Oke anak-anak Miss semua, semangat terus ya belajarnya. Bye-bye.